Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya, Rosi Triastuti, di program Kominfo Newsroom. Pemirsa, informasi pertama, Menko Perekonomian memberikan aturan untuk masyarakat pasca libur Nataru tahun 2022. Bagi perjalanan luar negeri, berikut informasi selengkapnya. Pemerintah terus melakukan evaluasi semua kebijakan untuk pengendalian COVID-19, terutama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada wilayah Jawa Bali dan luar Jawa Bali selama perayaan Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Dalam hal ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memberlakukan aturan karantina baru pasca libur Natal dan Tahun Baru 2022. Aturan tersebut yakni pekerja migran Indonesia, pelajar, mahasiswa, atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri menjalankan karantina di fasilitas karantina pemerintah. Dan wajib melakukan tes PCR dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan bagi WNI di luar kriteria sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, dan bagi para WNA termasuk diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarga harus menjalankan karantina di tempat akomodasi atau hotel karantina dan wajib melakukan tes PCR dengan biaya sendiri. Pemirsa, Ketua ITAGI Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro memberikan dukungan anak-anak untuk vaksinasi COVID-19. Pihaknya mengingatkan pada pelaksanaan vaksinasi harus dipersiapkan khusus guna mengantisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi. Upaya pemerintah untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 semakin diperkuat. Salah satunya adalah dengan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Namun pelaksanaan vaksinasi anak tersebut juga sangat memerlukan usaha dan persiapan yang matang, salah satunya dari pihak sekolah. Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro menyebutkan bahwa sekolah harus memiliki kesepakatan kapan akan dilaksanakan imunisasi dan juga harus ada dukungan dari pemerintah daerah. Untuk mengantisipasi terjadinya efek terhadap anak yang setelah dilakukan vaksinasi, pihak sekolah harus mempersiapkan segala fasilitas pendukung seperti oksigen dan juga tempat istirahat bagi anak. Setelah dilakukan vaksinasi pun, anak tetap dihimbau untuk terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tentunya sekolah harus ada kesepakatan kapan akan diberikan imunisasi ini. Karena kita tahu sekolah SD ini di bawah pemerintah daerah. Tentunya harus ada dukungan dari pemerintah daerah. Kemudian juga bagaimana kesepakatan dari kepala sekolah, guru UKS, dan juga orang tua terutama. Orang tuanya sudah bersedia enggak untuk membawa putra-putrinya ke sekolah, dan juga tentunya kerjasama dengan puskesmas tempat yang akan menyediakan SDM dan juga logistik dari vaksinnya itu sendiri. Misalnya di sekolah, sebelum anak-anak ini kita vaksinasi, tentunya gurunya, kemudian juga petugas-petugas yang ada di sekolahan itu juga harus diimunisasi dulu, harus lengkap dulu 2 kali. Di kesempatan lain, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa capaian vaksinasi di Jawa Bali terus meningkat. Terlebih, hasil sementara Sero Survei Nasional juga menunjukkan tingkat kekebalan masyarakat yang cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah terus mendorong peran serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan vaksinasi COVID-19 di wilayahnya. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa capaian vaksinasi di Jawa Bali terus meningkat, di mana untuk dosis 1 sudah mencapai lebih dari 80%. Meski demikian, masih ada kabupaten kota yang capaian vaksinasi dosis 1 masih rendah. Pihaknya terus memberi catatan kepada sejumlah daerah yang belum mencapai target dari pemerintah. Pemerintah terus mendorong peran serta pemerintah daerah untuk memaksimalkan suntikan vaksin di wilayahnya. Pemerintah juga meminta kepada seluruh daerah agar mempersiapkan fasilitas rumah dan isolasi terpusat dari sekarang
untuk memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, penegakan prokes dan penggunaan peduli lindungi dalam masa Nataru yang harus terus ditingkatkan. Beralih ke informasi lainnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat Presiden ke DPR terkait perubahan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Berikut informasi selengkapnya. Dalam isi surat Presiden ke DPR, selain menyampaikan RUU, Presiden juga meminta agar RUU tersebut segera dibahas dalam sidang DPR. Naskahnya pada bulan Juni terus diolah lagi hingga akhirnya pada tanggal 16 Desember tahun 2021 sesudah dilakukan pengkajian dan prosedur-prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Presiden mengirimkan surat Presiden untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang ITE ini. Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut. Adapun pemerintah akan melakukan revisi Undang-Undang ITE secara terbatas yang menyangkut substansi. Ada 4 pasal yang akan direvisi, yaitu pasal 27, 28, 29, dan 36. Selain revisi terhadap 4 pasal itu, akan ada penambahan pasal baru di revisi Undang-Undang ITE, yakni pasal 45C. Menutup informasi terakhir, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan membebaskan sekolah untuk memilih salah satu dari 3 pilihan kurikulum pendidikan nasional mulai 2022 mendatang. Hal ini dilakukan guna mendorong pemulihan kegiatan pembelajaran di masa COVID-19 serta penerapan new normal di lingkungan pendidikan. Guna mengurangi dampak kehilangan pembelajaran pada peserta didik. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Rosi Triastuti pamit, sampai jumpa.